Gemeretak gerbang besi yang didorong paksa adalah suara pertama yang mengoyak ketenangan soreku. Aku, Anindita, sedang duduk di ruang keluarga, memilah-milah laporan keuangan perusahaan yang kuwarisi dari ayah. Sebuah perusahaan yang bahkan suamiku sendiri, Rian, tidak tahu aku pemiliknya. Dia hanya tahu aku bekerja sebagai manajer senior di sana. Pintu depan terbuka dengan kasar. Bukan Rian yang kulihat pertama kali, tapi seorang wanita muda yang menatap sekeliling rumahku dengan pandangan congkak. Di belakangnya, seorang wanita parubaya yang tampak sama angkuhnya, dan terakhir, Rian. Suamiku, pria yang sudah 2 tahun terakhir bersikap dingin, yang kesabaranku hadapi dengan harapan dia akan berubah. Mereka membawa 3 koper besar. Nindi, sapa Rian, nadanya datar, seolah dia baru saja pulang membeli rokok, bukan membawa petaka. Mulai hari ini, Sinta dan ibunya akan tinggal di sini. Aku meletakkan pulpenku. Perlahan. Sinta. Wanita muda itu, Sinta, tersenyum sinis. Kenalkan, Mbak. Saya Sinta. Istri siri Mas Rian. Perutku terasa seperti diremas. Istri siri. Jadi, rumor yang kudengar dari teman-temanku itu benar. Perselingkuhan yang selama ini kutepis, kini berdiri di ruang tamuku, membawa koper. Dan ini ibuku, lanjut Sinta, menunjuk wanita parubaya itu. Kami akan tinggal di sini. Mas Rian bilang, rumah ini cukup besar untuk kami semua. Rian menatapku, menantang. Aku sudah menikahinya sebulan yang lalu. Daripada kami mengontrak, lebih baik kami tinggal di sini. Kamu adalah istri tua, kamu harus mengerti. Istri tua. Aku baru berusia 32 tahun. Aku menarik napas dalam-dalam. Bertahun-tahun aku bersabar, berharap Rian sadar. Tapi hari ini, dia tidak hanya mengkhianatiku, dia meludahi wajahku, di rumahku sendiri. Rumah yang kubeli dengan hasil keringatku, yang surat-suratnya atas namaku, jauh sebelum aku menikah dengannya. Sesuatu dalam diriku yang selama ini tertidur, patah. Kemudian, sesuatu yang baru, yang dingin dan keras, mengambil alih. Aku tersenyum. Senyuman yang membuat mereka bertiga mengerutkan kening. Oh, begitu, kataku pelan. Suamiku nekat memboyong istri muda bersama keluarganya ke rumahku. Setelah nikah siri tanpa izinku. Sinta dan ibunya, Ratna, tampak puas. Mereka mengira aku akan menangis, menjerit, atau mengamuk. Rian mengira aku akan pasrah, seperti biasa. Silakan, lanjutku, membuat mereka terkejut. Tentu saja kalian boleh tinggal di sini. Rian tampak lega sesaat, sementara Sinta tersenyum penuh kemenangan. Kami akan ambil kamar tamu yang di bawah, kata Sinta seenaknya, sudah berjalan menuju kamar yang dimaksud. Tunggu dulu, ujarku. Suaraku kini lebih tajam. Ada syaratnya? Langkah Sinta terhenti. Rian menatapku curiga. Syarat apa? Ini juga rumahku. Benarkah? Aku tertawa kecil. Rian, kamu lupa siapa yang membayar cicilan rumah ini sampai lunas tahun lalu? Kamu lupa siapa yang gajinya jauh lebih besar darimu? Wajah Rian memerah. Kalian mau tinggal di rumahku? Boleh. Gratis. Tapi, sebagai gantinya, aku menatap Sinta dan Ratna dari atas sampai bawah. Kalian berdua harus jadi babuku. Keheningan melanda. Apa? Pekit Ratna, ibunya Sinta. Kamu menghina kami. Saya hanya memberi penawaran, jawabku tenang. Kalian tinggal di sini, makan di sini, pakai listrik dan air di sini. Tentu harus ada bayarannya. Karena kalian tidak punya uang, kalian bayar pakai tenaga. Kalian jadi pembantuku. Tanpa gaji. Setuju? Rian maju. Anindita. Jaga ucapanmu. Dia istriku. Dan aku juga istrimu. Istri sahmu. Yang kau khianati. Balasku, suaraku naik 1 oktav. Dia pelakor yang tak tahu diri, dan kau suami yang mengira aku lemah. Kalian pikir aku akan diam saja diusir dari kamarku sendiri dan membiarkan kalian hidup enak? Sinta menatap Rian. Mas, dia gila. Katanya kamu bisa atasi dia. Dia hanya menggertak, desis Rian, mencoba menenangkan istri mudanya.
Tapi matanya menatapku ragu. Dia melihat sesuatu yang berbeda di mataku. Aku tidak menggertak, kataku. Kalian tetap tinggal di sini. Dan kalian akan jadi babuku. Itu tawaranku. Ambil, atau angkat koper kalian dan pergi dari rumahku sekarang juga. Mereka saling pandang. Jelas sekali mereka tidak punya rencana cadangan. Mereka tidak punya tempat tinggal lain. Mereka mengira bisa menginjak-injakku dan mengambil alih hidupku dengan mudah. Baik, kata Sinta akhirnya, dengan wajah merah padam. Kami akan tinggal. Tapi jangan harap kami mau jadi babumu. Oh, tentu kalian mau, aku tersenyum licik. Ayo, kuantar kalian ke kamar kalian. Kami mau kamar tamu, seru Ratna. Benarkah? Sayang sekali. Aku berjalan mendahului mereka, menuju kamar tamu di dekat ruang keluarga. Aku membuka pintunya. Mata mereka terbelalak. Ruangan itu penuh sesak dengan tumpukan kardus, perabot tua, dan barang-barang yang sengaja kupindahkan dari gudang atas pagi tadi. Ini gudang, jerit Sinta. Tepat, kataku. Kamar tamu sudah berubah fungsi. Kamar kalian yang sebenarnya ada di belakang. Dengan wajah pias, mereka mengikutiku. Rian mengekor di belakang, rahangnya mengeras karena marah. Aku membawa mereka melewati dapur, menuju satu-satunya kamar lain di lantai 1, kamar sempit bekas asisten rumah tangga, yang sudah 3 tahun kosong. Tempat itu sempit, pengap, dan hanya ada satu ranjang kayu kecil tanpa kasur serta lemari bobrok. Ini kamar kalian, kataku datar. Apa? Kami bertiga tidur di sini. Ratna histeris. Ini tidak manusiawi. Rian, kamu suaminya. Lakukan sesuatu. Rian mencengkeram lenganku. Nindi, ini keterlaluan. Mereka tidak pantas tidur di sini. Paling tidak, pindahkan barang-barang di kamar tamu. Aku menepis tangannya dengan kasar. Mau tak mau. Itu pilihan kalian. Berani tinggal di rumahku, berani jadi babuku. Berani jadi babuku, ini fasilitas yang kalian dapatkan. Silakan, kalau tidak mau, pintu depan masih terbuka. Mereka membeku. Mereka tidak punya uang. Rian hanya seorang staf biasa yang gajinya pas-pasan, yang seringkali aku juga yang menutupi kebutuhannya. Mereka tidak bisa pergi. Dengan muka bengkak karena marah, Sinta dan Ratna melempar koper mereka ke dalam kamar sempit itu. Bagus, kataku. Sekarang, bereskan barang kalian. 15 menit lagi, saya mau kalian mulai bekerja. Bekerja apa? Tanya Sinta ketus. Ibu Ratna, toilet di lantai bawah kotor. Sikat sampai bersih. Dan kamu, Sinta, aku menatapnya tajam. Lihat piring kotor di dapur? Cuci semuanya. Setelah itu, pel seluruh lantai 1. Saya tidak mau lihat ada debu. Aku tidak mau. Sinta menolak. Aku istri Mas Rian, bukan pembantumu. Oh ya? Aku mengambil segayung air dari kamar mandi terdekat dan menyiramkannya tepat ke tumpukan baju di koper Sinta yang terbuka. Bajuku. Kerja. Atau sisa barangmu ini akan berakhir di tempat sampah di depan, ancamku dingin. Rian kaget. Dia tidak pernah mengira aku bisa seperti ini. Dia menatapku seolah aku orang asing. Nedem? Diam, Rian. Kamu mau membelanya? Silakan. Bantu dia menggosok toilet. Sekarang, aku berbalik, meninggalkan mereka yang termangu di depan kamar pengap itu. Sinta menangis, Ratna mengumpat, dan Rian mematung, kaget melihat wanita sabar yang dinikahinya telah berubah menjadi singa betina yang siap menerkam. Aku melirik jam. Waktunya kembali bekerja. Aku mengambil tas tanganku dan kunci mobil. Saat aku melewati mereka di dapur, aku berhenti sejenak. Oh ya, saya akan pulang jam makan siang nanti. Pastikan rumah sudah bersih dan makanan sudah siap di meja. Kalau belum, kalian tahu konsekuensinya. Aku melangkah keluar dari rumah, mendengar Sinta mulai menangis histeris. Aku tersenyum tipis. Ini baru permulaan. Mereka mengira mereka bisa menghancurkanku? Akan kutunjukkan pada mereka siapa yang akan hancur lebih dulu. Pagi itu, aku melangkah masuk ke lobi megah Anindita Corp, gedung pencakar langit yang menjulang di pusat distrik bisnis.
Para karyawan menyapaku dengan hormat, "Selamat pagi, Bu Anindita." Mereka mengenalku sebagai pemilik dan CEO. Rian, dia hanya tahu aku adalah manajer senior di salah satu anak perusahaannya. Ironis. Selama bertahun-tahun, aku menyembunyikan statusku. Bukan karena malu, tapi karena ayah pernah berpesan, "Cari laki-laki yang mencintaimu saat kamu bukan siapa-siapa, Nendi. Maka dia akan setia saat kamu memiliki segalanya." Rian gagal dalam ujian itu. Aku memasuki kantorku di lantai 50. Pemandangan kota Jakarta terbentang di balik jendela kaca. Aku sama sekali tidak memikirkan kekacauan di rumah. Pikiranku terfokus pada rapat dewan direksi. Bagiku, drama tadi pagi hanyalah pekerjaan sampingan, sebuah proyek pembersihan hama yang harus diselesaikan. Sekretarisku, Santi, masuk membawakan segelas kopi. "Bu, apa ibu baik-baik saja?" Wajah ibu terlihat berbeda pagi ini. Aku tersenyum tipis. "Saya sangat baik, Santi. Hanya saja, saya baru saja melakukan pembersihan besar-besaran di rumah." "Ah, ibu memecat art yang lama?" "Bisa dibilang begitu," jawabku, membuka laptopku. Sebenarnya, aku sudah menduga ini akan terjadi. Tepatnya seminggu yang lalu. Saat itu, aku tidak sengaja melihat riwayat pencarian di tablet Rian yang tertinggal. Cara menjual perhiasan tanpa surat, harga pasaran berlian 5 karat, toko emas yang mau terima gadai cepat. Saat itulah aku tahu. Rian, yang terdesak kebutuhan untuk membiayai Sinta, sudah mengincar asetku. Malam itu juga, aku mengosongkan brankas kecil di kamar kami. Semua perhiasan warisan ibu, semua berlian bersertifikat, semua emas batangan, kupindahkan ke safety deposit box di bank. Lalu, aku pergi ke sebuah toko perhiasan imitasi kelas atas. Aku membeli replika yang sangat mirip untuk setiap perhiasan yang kuamankan. Kalung berlian, anting zamrud, gelang emas, semua kutukar dengan yang palsu. Aku sengaja membiarkan kotak perhiasan itu di tempat yang mudah dijangkau. Sebuah umpan. Tawaranku untuk menjadikan mereka, babu, pagi ini bukanlah hukuman. Itu adalah sebuah dorongan. Aku tahu Sinta dan ibunya terlalu malas dan sombong untuk bertahan sehari pun. Aku tahu Rian terlalu pengecut untuk melawanku. Aku memberi mereka alasan untuk kabur, dan aku memberi mereka hadiah untuk pelarian mereka. Pukul 12 siang, aku sengaja pulang untuk makan siang, persis seperti yang kukatakan pada mereka. Keheningan rumah langsung menyambutku. Hening yang tidak wajar. Tidak ada suara Sinta yang mengeluh. Tidak ada suara Ratna yang mengomel. Tidak ada suara Rian yang berusaha menengahi. Aku melangkah ke dapur. Piring kotor masih menumpuk di wastafel, persis seperti yang kutinggalkan. Lantai masih kotor. Jelas, tidak ada pekerjaan yang mereka sentuh. Aku berjalan ke kamar belakang, kamar sempit tempat mereka kutinggalkan. Pintunya terbuka. Kosong. Koper-koper mereka lenyap. Hanya ada ranjang kayu yang berantakan dan segelas air yang tumpah di lantai. Mereka menyerah. Persis seperti dugaanku. Aku tersenyum. Dasar lemah, gumamku. Aku menaiki tangga menuju kamar tidur utamaku. Jantungku tidak berdebar. Aku tenang. Aku membuka pintu. Kamar itu berantakan. Lemari pakaianku terbuka, beberapa helai pakaian terlempar. Laci meja riasku terbuka paksa. Dan benar saja, kotak perhiasan beludru merah marunku yang tergeletak di atas tempat tidur, dalam keadaan terbuka dan kosong melompong. Mereka mengambil umpannya. Bodoh, desisku, namun ada nada kemenangan dalam suaraku. Benar-benar pergi dengan tangan kosong. Aku mengambil ponselku. Aku tidak menelepon polisi. Belum saatnya. Aku menelepon Santi. "Santi, batalkan semua jadwalku sore ini. Katakan saja ada urusan keluarga mendesak. Oh, dan hubungi Pak Bima. Suruh dia melacak transaksi kartu kredit suamiku. Dia pasti akan menggunakannya untuk kabur sebelum sadar kartu itu sudah kublokir." Di sudut lain Jakarta yang panas dan padat, sebuah taksi berhenti di depan toko perhiasan, Murni Jaya. Rian, Sinta, dan Ratna keluar dengan tergesa-gesa. "Cepat, Mas, nanti perempuan gila itu keburu sadar," desak Sinta.
Wajahnya berseri-seri, membayangkan tumpukan uang yang akan mereka dapatkan. Kita akan jual kalung berliannya dulu, kata Rian, memegang erat tas jinjing yang berisi harta karun itu. Ini saja cukup untuk kita sewa apartemen mewah dan hidup enak selama setahun. Iya, kita harus beri pelajaran pada istri sombongmu itu. Kita kuras hartanya, timpal Ratna tak kalah semangat. Mereka bertiga masuk ke dalam toko dengan angkuh. Seorang pemilik toko parubaya dengan kacamata tebal menyambut mereka. Ada yang bisa dibantu? Sinta, dengan gaya sok kayanya, mengeluarkan kalung berlian imitasi yang paling besar. Koh, saya mau jual ini. Lihat, berliannya besar sekali. Pasti harganya miliaran. Koh Acong, si pemilik toko, mengambil kalung itu. Awalnya dia menatapnya dengan serius. Dia mengambil lup, kaca pembesar, dan mengamatinya dengan saksama. Sinta dan Ratna menahan napas, menunggu nominal fantastis. Wajah Koh Acong perlahan berubah. Dari serius, menjadi bingung, lalu menjadi geli. Dia meletakkan lupnya. Maaf, Cik, katanya, berusaha menahan tawa. Ini zirconia. Apa itu? Tanya Ratna bingung. Ini kaca, Bu. Imitasi. Palsu, jelas Koh Acong. Tidak mungkin, pekit Sinta. Ini asli. Pasti Koh Acong mau menipu kami, kan? Mau beli murah? Mas, bilang padanya. Sinta menyikut Rian. Rian, yang juga pucat, berkata, Koh, tolong dicek lagi. Itu perhiasan istri saya, tidak mungkin palsu. Koh Acong mulai kesal. Dia mengambil alat penguji berlian dan menempelkannya ke batu itu. Alat itu tidak berbunyi. Lihat, tidak ada suaranya. Ini palsu. Rangkanya saja bukan emas, ini tembaga disepuh. Koh Acong meninggikan suaranya. Kalian pikir saya bodoh? Kalian mau menipu saya? Sinta panik. Coba yang lain. Yang ini. Gelang emas ini. Koh Acong mengambil gelang itu, menggoreskannya sedikit ke batu uji, dan meneteskan cairan kimia. Tidak ada reaksi. Palsu? Semuanya palsu, teriak Koh Acong. Kalian ini komplotan penipu. Teriakannya menarik perhatian pengunjung lain. Mereka mulai berbisik dan menertawakan Sinta, Rian, dan Ratna. Dasar penipu. Muka saja menor, mau jual perhiasan palsu. Malu. Satpam, panggil Koh Acong. Usir mereka bertiga. Mau menipu di toko saya. 2 orang satpam bertubuh besar segera datang. Mereka mencengkeram lengan Rian dan Ratna. Sinta berusaha memberontak. Jangan sentuh saya. Lepaskan. Satpam itu tidak peduli. Mereka menyeret ketiganya keluar dari toko dan melemparkan kantong berisi perhiasan palsu itu ke trotoar yang panas. Pergi kalian. Kalau berani datang lagi, saya panggil polisi. Ancam Koh Acong dari pintu toko. Sinta, Rian, dan Ratna terduduk di trotoar. Dipermalukan. Ditertawakan oleh orang-orang yang lewat. Mereka yang berniat hidup enak dengan menjual hasil curian, kini hanya memegang setumpuk logam dan kaca tidak berharga. Sinta mulai menjerit histeris. Ini semua gara-gara kamu, Mas. Katamu dia kaya. Kenapa perhiasannya palsu semua? Dia memukuli dada Rian. Ratna tak kalah murka. Laki-laki tidak berguna. Kamu menipu anak saya. Kamu bilang kita akan hidup enak. Sekarang kita mau tinggal di mana? Uang kita habis untuk bayar taksi. Rian terduduk lemas. Malu, marah, dan bingung. Dia akhirnya sadar. Anindita. Ini semua rencana Anindita. Dia sudah tahu. Dia sengaja menukar perhiasannya. Dia sengaja membuat mereka jadi babu, agar mereka kabur. Dia sengaja menjebak mereka. Istrinya yang pendiam dan sabar itu telah mempermainkan mereka semua. Kini, mereka benar-benar lontang-lantung di jalanan Jakarta, tanpa uang, tanpa tempat tinggal, dan hanya membawa malu yang tak terkira. Matahari Jakarta terasa seperti menimpakan palu godam ke kepala mereka. Rian, Sinta, dan Ratna masih terduduk di trotoar depan toko perhiasan, menjadi tontonan hina bagi pejalan kaki.
Kantong bludru berisi perhiasan imitasi itu teronggok di dekat kaki Sinta seperti tumpukan sampah. Ini semua gara-gara kamu. Sinta akhirnya memecah keheningan yang memalukan itu, suaranya serak karena marah. Laki-laki bodoh. Katamu istrimu kaya. Katamu kita akan hidup enak. Perhiasan palsu? Kamu bahkan tidak tahu perhiasan istrimu sendiri. Mana aku tahu dia akan menukarnya, bela Rian, suaranya lemah. Dia akhirnya menyadari betapa dalam dia telah dipermainkan. Anindita, istrinya yang pendiam itu, telah merencanakan ini. Dia tahu mereka akan mencurinya. Tidak tahu, tidak tahu. Itu saja jawabanmu, timpal Ratna, matanya melotot. Lalu sekarang bagaimana? Kita mau tinggal di mana? Makan apa? Kamu sudah membuat anakku, Sinta, kabur dari rumah orang tuanya. Kamu janji akan menikahinya, memberinya rumah mewah. Sekarang apa? Kita jadi gelandangan. Rian memijat pelipisnya. Pusing, malu, dan lapar. Diam dulu, desis Rian. Kita cari makan, lalu cari tempat tinggal. Dia merogoh sakunya, mengeluarkan dompet. Hanya ada beberapa lembar uang 100 ribuan. Sisa gajinya yang dia ambil tunai. Dia melirik ponselnya. Tadi dia mencoba menggunakan kartu kreditnya untuk memesan taksi online, tapi ditolak. Kartu kreditmu, desak Sinta. Tidak bisa. Ditolak. Pasti sudah diblokir perempuan gila itu, jawab Rian getir. Mereka bertiga terdiam. Realitas menghantam mereka. Mereka tidak punya apa-apa. Hanya uang tunai beberapa ratus ribu rupiah, 3 koper, dan setumpuk perhiasan palsu yang tidak ada harganya. Ayo pergi dari sini. Aku malu. Sinta menarik paksa lengan Rian, memaksanya berdiri. Mereka berjalan gontai menyusuri trotoar yang panas. Setiap pandangan orang terasa seperti jarum. Sinta, yang tadi pagi membayangkan dirinya sebagai nyonya besar di rumah Anindita, kini berjalan kaki sambil menyeret koper, keringat membasahi dandanannya yang luntur. Setelah berdebat hebat, mereka terpaksa masuk ke warteg kumuh untuk mengisi perut. Mereka makan dalam diam, hanya suara denting sendok dan makian Ratna yang sesekali terdengar. Dengan uang sisa ini, kata Rian pelan, kita tidak mungkin bisa sewa apartemen. Kita harus cari kontrakan petak. Untuk sementara. Mata Sinta membelalak. Kontrakan? Kontrakan petak. Yang di ganggang sempit itu? Aku tidak mau. Aku bukan orang miskin. Lalu kita mau tidur di jalanan, bentak Rian. Akhirnya kesabarannya habis. Kamu lihat sendiri kita tidak punya apa-apa. Ini semua juga karena desakanmu dan ibumu. Kalau kalian mau sabar jadi, babu, dia, mungkin kita masih bisa tinggal di rumah bagus. Enak saja. Kamu mau aku jadi pembantu? Lebih baik jadi pembantu di rumah mewah daripada jadi gelandangan di jalanan. Perdebatan mereka berakhir dengan Sinta menangis. Tapi tangisan tidak mengubah fakta. Sore itu, dengan sisa uang yang ada, mereka berhasil menemukan sebuah kamar kontrakan di kawasan padat penduduk di Jakarta Timur. Tempat itu adalah neraka kecil. Sebuah gang sempit yang hanya muat 1 motor, becek, dan berbau comberan. Kamar kontrakan mereka berukuran 3 kali 3 meter, dengan cat dinding yang sudah mengelupas dan kamar mandi bersama di luar yang kotornya minta ampun. Aku tidak mau tinggal di sini. Bau? Jerit Sinta begitu mereka membuka pintu. Tidak ada pilihan lain, Sinta, kata Rian, melempar kopernya ke lantai. Terima saja, atau kamu tidur di luar. Ratna terduduk di ranjang kayu yang reot, menatap langit-langit yang penuh sarang laba-laba. Impiannya memiliki menantu kaya dan hidup menumpang dengan mewah, hancur lebur. Dia menatap Rian dengan kebencian. Malam pertama di kontrakan itu dihabiskan dengan saling menyalahkan. Sinta dan Ratna menjadikan Rian bahan amarah mereka. Mereka menyalahkannya atas kebodohannya, kemiskinannya, dan ketidakbecusannya sebagai laki-laki. Rian hanya bisa diam, menerima caci maki. Dia yang dulu merasa gagah karena punya istri muda yang cantik, kini merasa seperti pecundang paling hina di dunia. Sementara itu, di sisi lain kota, di sebuah kantor firma hukum yang mewah dan ber-AC, aku, Anindita,
duduk dengan tenang di seberang pengacaraku, Pak Dharma. Jadi, Bu Anindita, kata Pak Dharma, menelaah dokumen di depannya. Ibu sudah yakin? Sangat yakin, Pak, jawabku tegas. Dulu, saat saya tahu dia mulai main perempuan, saya sabar. Saya berharap dia berubah. Saya pikir pernikahan kami masih bisa diselamatkan. Aku menyesap teh melati di mejaku. Tapi sekarang, dia sudah berani melakukan poligami siri. Dia membawa perempuan itu dan ibunya ke rumah saya, menginjak-injak harga diri saya. Itu sudah melewati batas. Saya mau ceraikan dia. Pak Dharma mengangguk. Dasar hukum kita sangat kuat, Bu. Pernikahan siri tanpa izin istri pertama, penelantaran, dan ini, kataku, menyodorkan sebuah flash drive ke mejanya. Itu rekaman CCTV dari rumah saya. Pukul 11 tadi pagi. Ketiganya kabur membawa koper, dan suami saya, Rian, terlihat jelas membawa kotak perhiasan saya. Mata Pak Dharma sedikit melebar. Ini pidana, Bu. Pencurian dalam rumah tangga. Kita bisa menuntutnya. Saya tahu, kataku dingin. Tapi jangan gunakan itu dulu. Saya mau fokus ke perceraian. Saya mau dia pergi dari hidup saya dengan status duda miskin. Pastikan dalam gugatan cerai ini, dia tidak mendapatkan sepeser pun harta. Gono gini. Semua aset adalah milik saya sebelum menikah, dan itu tercatat jelas. Baik, Bu. Sangat jelas. Surat cerai itu, lanjutku, saya mau kurir Anda yang mengantarkannya langsung. Besok? Tapi kita belum tahu alamatnya, Bu. Aku tersenyum tipis. Oh, tentu saja kita tahu. Aku memberikan selembar kertas kecil. Saya sudah melacaknya. Dia baru saja menyewa kamar kontrakan di alamat itu sore ini, menggunakan sisa uang tunai yang dia miliki. Pak Dharma menatapku dengan campuran rasa kaget dan kagum. Ibu sudah menyiapkan segalanya. Tentu saja, kataku sambil berdiri. Mereka meremehkan saya. Mereka pikir saya wanita sabar yang bodoh. Akan saya tunjukkan, kesabaran yang habis bisa melahirkan strategi perang yang paling kejam. Urus semuanya, Pak Dharma. Aku berjalan keluar dari kantor hukum itu. Perasaanku lega. Tidak ada air mata. Tidak ada penyesalan. Yang ada hanya rasa dingin akan pembalasan yang baru saja dimulai. Besok, Rian akan menerima kejutan pertamanya di rumah barunya yang kumuh. Sudah 1 minggu mereka tinggal di kamar kontrakan petak yang lebih mirip kandang daripada hunian manusia. Bau comberan dari got mampet di depan pintu bercampur dengan aroma keringat dan putus asa di dalam ruangan 3x3 meter yang pengap itu. Uang tunai Rian sudah habis. Habis untuk membayar sewa kontrakan di muka dan membeli mie instan setiap hari. Mas, panas. Aku nggak tahan. Sinta mengipas-ngipas wajahnya dengan selembar kardus. Dandanannya sudah luntur, rambutnya lepek. Wajah cantik yang dulu membanggakan Rian kini tampak kuyu dan penuh kebencian. Lalu kamu mau aku bagaimana? Menyulap AC, bentak Rian. Dia sendiri bertelanjang dada, berbaring di lantai semen yang terasa sedikit lebih dingin. Cari kerja? Apa saja, pekit Sinta. Kamu itu laki-laki. Masa diam saja di sini kayak pengangguran? Aku sudah cari, bohong Rian. Sebenarnya, dia terlalu malas dan terlalu malu untuk mencari pekerjaan kasar. Dia juga baru sadar, sehari setelah mereka kabur, statusnya di kantor sudah berubah menjadi diberhentikan dengan tidak hormat. Anindita pasti dalangnya. Sudahlah, Sinta. Ratna, sang ibu, menimpali dari sudut ruangan. Suaranya serak. Laki-laki ini sudah habis. Dia tidak punya apa-apa. Kita salah pilih kuda. Ibu, benar, kan? Dulu janjinya rumah mewah, mobil, perhiasan. Sekarang apa? Kita makan mie pakai air keran. Kamu, Rian, kamu sudah menipu anak saya. Rian memejamkan matanya, menahan amarah yang meluap. Dia yang dulu raja, kini menjadi pesakitan yang disalahkan oleh 2 wanita yang dia bawa ke dalam kehancuran ini. Dia benci mereka. Dia benci Sinta. Dia benci Ratna.
Dan dia rindu Anindita. Dia merindukan rumahnya yang sejuk. Masakan Bei Inah yang lezat. Kasurnya yang empuk. Dan yang paling penting, dia merindukan ketenangan yang diberikan Anindita. Istrinya yang sabar, yang tidak pernah banyak menuntut, yang selalu mengurusnya dengan baik. Dia pasti cuma marah, pikir Rian. Nindi itu pemaaf. Dia pasti masih cinta padaku. Tiba-tiba, ada ketukan di pintu triplek yang rapuh itu. Permisi. Paket. Atas nama Bapak Rian Aditama. Ketiganya saling pandang. Rian beranjak membuka pintu. Seorang kurir berjaket hijau menyodorkan sebuah amplop coklat besar yang tebal dan berlogo sebuah firma hukum. Dari siapa? Tanya Sinta curiga. Rian menandatangani tanda terima, mengambil amplop itu, dan menutup pintu. Jantungnya berdebar tidak karuan. Dia membuka segelnya. Matanya terbelalak. Wajahnya pucat pasi. Tangannya gemetar hebat hingga kertas-kertas di tangannya berjatuhan ke lantai. Gugatan cerai. Sinta langsung menyambar kertas yang teratas. Dia membacanya dengan cepat, matanya membesar. Gugatan cerai? Ratna merangkak mendekat. Apa isinya, nak? Dia, perempuan gila itu menceraikan Mas Rian. Sinta membaca lebih teliti. Dia menuntut cerai dengan alasan poligami tanpa izin dan pencurian. Rian terduduk lemas. Pencurian? Dia juga menuntut. Sinta terdiam, wajahnya berubah menjadi horor. Dia menuntut semua aset dan harta adalah miliknya pribadi. Harta Gonogini? No. Dia bilang rumah, mobil, dan semua tabungan adalah miliknya sebelum menikah. Ratna merebut kertas itu. Apa? No. Jadi kamu dicerai miskin. Keheningan melanda ruangan pengap itu. Suara kipas angin kecil yang berisik menjadi satu-satunya bunyi. Rian kini resmi menjadi gelandangan. Dia tidak punya istri kaya. Dia tidak punya rumah. Dia tidak punya pekerjaan. Dia tidak punya uang. Sinta menatap Rian. Bukan lagi dengan amarah, tapi dengan tatapan dingin penuh perhitungan. Pria di depannya ini sudah tidak ada harganya. Ibu, kata Sinta pelan. Ya, nak, jawab Ratna, yang langsung mengerti arah pembicaraan ini. Kemas barang kita. Rian mendongak. Sinta, kamu mau kemana? Sinta tertawa, tawa yang sinis dan menyakitkan. Kemana? Ya pergi dari neraka ini. Aku kira aku menikah dengan pria sukses yang bisa memberiku hidup enak. Ternyata aku menikah dengan sampah yang menumpang hidup pada istri. Sinta, jaga ucapanmu. Aku ini suamimu. Rian berusaha meraih tangan Sinta. Sinta menepisnya dengan kasar. Suami? Suami macam apa kamu? Nafkah saja tidak bisa kasih. Aku tidak mau hidup susah. Aku tidak mau jadi gembel bersamamu. Tapi, Sin, kita sudah menikah siri. Nikah siri gampang diurusnya, Mas, kata Ratna ketus, sambil memasukkan baju-baju mereka ke koper. Anggap saja tidak pernah terjadi. Anakku masih muda, masih cantik. Masih banyak laki-laki kaya di luar sana. Bukan pecundang sepertimu. Sinta, jangan tinggalkan aku. Sin. Rian mencoba memohon, menghalangi pintu. Sinta menatapnya dengan jijik. Minggir, Rian. Aku muak melihat wajahmu. Sinta dan Ratna mendorong Rian hingga terjatuh, lalu melangkah keluar dari kamar kontrakan itu tanpa menoleh sedikit pun. Mereka meninggalkannya sendirian, di ruangan bau, bersama tumpukan kertas gugatan cerai. Pelakor itu telah menceraikannya. Rian putus asa. Dia sendirian. Dia lapar. Dia hancur. Hanya ada satu tempat yang terlintas di benaknya. Rumah. Nindi pasti mau menerimaku kembali, pikirnya lagi, sebuah harapan palsu yang membebaninya. Dia cuma mau memberiku pelajaran. Sekarang Sinta sudah pergi, dia pasti memaafkanku. Dia sabar, dia cinta padaku. Dengan sisa tenaga, Rian berjalan kaki berkilo-kilo, lalu menumpang truk sayur untuk kembali ke kompleks perumahan mewahnya. Dia tiba di depan gerbang rumahnya yang megah dengan keadaan kotor, bau, dan menyedihkan. Dia menekan bel berkali-kali. Nindi, buka pintunya, sayang.
Ini aku, Rian. Tidak ada jawaban. Nindi, aku mohon. Buka. Aku minta maaf. Aku salah. Aku hilaf, teriaknya putus asa. Akhirnya, suara tenang Anindita terdengar dari interkom. Cari siapa? Nindi. Ini aku, Rian. Tolong biarkan aku masuk. Sinta sudah pergi. Dia meninggalkanku. Aku sadar, cuma kamu istriku satu-satunya. Aku janji akan berubah. Hening sejenak. Lalu, pintu utama rumah terbuka. Anindita melangkah keluar. Rian tertegun. Anindita tampak bersinar. Dia mengenakan dres santai yang mahal, rambutnya tertata rapi, wajahnya tenang tanpa beban. Dia terlihat jauh lebih muda dan bahagia. Anindita berjalan mendekati gerbang, namun berhenti sekitar 3 meter dari gerbang itu. Dia menatap Rian dari balik jeruji besi, seperti sedang mengamati hewan liar. Nindi, tolong, biarkan aku masuk. Di luar dingin, pinta Rian gemetar. Anindita tersenyum tipis. Senyuman yang sama dinginnya dengan yang dia berikan pada Sinta. Sinta meninggalkanmu bukan karena kamu sadar, Rian, kata Anindita datar. Dia meninggalkanmu karena surat cerai itu. Dia meninggalkanmu karena kamu miskin. Tidak, Nindi. Aku. Kamu berniat kembali padaku, potong Anindita, karena kamu pikir kamu masih punya tempat di sini. Kamu pikir aku akan menerimamu kembali setelah semua yang kamu lakukan? Nindi, aku suamimu. Bukan lagi, kata Anindita. Dia berjalan ke pilar gerbang, membuka kotak surat, dan mengambil sebuah amplop coklat yang identik dengan yang diterima Rian. Itu adalah salinan untuknya. Kamu datang untuk ini, kan? Anindita menyelipkan amplop itu melalui celah gerbang. Amplop itu jatuh di kaki Rian yang kotor. Itu, kata Anindita, suaranya menusuk. Ambil surat ceraimu. Dan jangan pernah kembali lagi ke rumahku. Nindi, jangan lakukan ini padaku. Rian mulai menangis, bersujud di depan gerbang. Aku tidak melakukan apa-apa padamu, Rian. Ini semua balasan atas perbuatanmu sendiri. Kamu yang memilih berkhianat. Kamu yang memilih poligami. Dan sekarang, kamu harus siap menerima konsekuensinya. Anindita berbalik. Nindi, tunggu. Jangan tinggalkan aku. Nindi, aku cinta kamu. Nindi. Anindita tidak menoleh. Dia melangkah masuk ke dalam rumahnya yang sejuk dan damai. Pintu tertutup dengan pelan, memisahkan dunianya dengan dunia Rian untuk selamanya. Rian terduduk lemas di luar gerbang. Diusir oleh istri muda, dicerai oleh istri sah. Dia kini tidak memiliki apa-apa, kecuali surat cerai di tangannya dan penyesalan yang akan menggerogotinya seumur hidup. 3 bulan telah berlalu sejak Rian terakhir kali bersujud di depan gerbang rumah Anindita. 3 bulan itu terasa seperti 3 dekade di neraka. Rian tidak lagi bisa disebut sebagai pria yang dulu ia kenal. Dia kini adalah bayangan kotor yang menghuni kolong jembatan layang, bersaing dengan pemulung dan tikus untuk mendapatkan tempat berteduh. Wajahnya yang dulu disukai Sinta kini tertutup janggut dan kumis yang tidak terurus. Pakaian kantor terakhir yang menempel di badannya sudah berubah menjadi kain lap compang-camping dan bau. Setiap hari adalah perjuangan. Lapar adalah kawan akrabnya. Dia sudah mencoba segalanya. Melamar kerja sebagai kuli bangunan? Tenaganya terlalu lemah. Melamar sebagai pelayan restoran? Penampilannya yang dekil membuatnya diusir bahkan sebelum sempat bicara. Identitasnya sudah mati. Statusnya sebagai karyawan yang dipecat karena masalah integritas, begitu Anindita dengan cerdik menuliskan di surat pemberhentiannya, telah menyebar di jaringan HRD. Dia adalah hantu. Tak terlihat oleh masyarakat, namun sangat nyata merasakan penderitaan. Penyesalan menggerogotinya setiap detik. Dia tidak hanya menyesali kehilangan rumah mewah, mobil, dan kenyamanan. Dia menyesal telah menyia-nyiakan Anindita. Dia baru sadar, Anindita adalah berlian murni yang dia tukar dengan kaca imitasi bernama Sinta. Ironisnya, dia beberapa kali melihat Sinta. Sekilas, di lobi sebuah hotel mewah, bergelayut manja di lengan pria tua kaya yang lain. Sinta bahkan tidak mengenalinya. Dia melirik Rian yang sedang mengemis di trotoar dengan tatapan jijik, sebelum meludah ke dekat kakinya dan berlalu.
Malam itu, rasa laparnya begitu menyiksa. Hujan deras mengguyur Jakarta, membuat kolong jembatan tempatnya bernaung ikut tergenang air kotor. Dia terpaksa keluar, berjalan gontai di bawah hujan, berharap ada sisa makanan di tempat sampah restoran mewah. Dia sampai di kawasan SCBD, tempat di mana dia dulu bekerja dan merasa menjadi bagian dari elit. Dia berdiri di seberang sebuah hotel bintang 5 yang paling mewah. Sebuah acara besar sedang berlangsung. Karpet merah tergelar, puluhan wartawan dan fotografer berkumpul di lobi. Rian menyipitkan matanya, berteduh di bawah halte bus yang lampunya remang-remang. Dia melihat spanduk besar di lobi hotel, Anindita Corp Annual Gala, Celebrating Acara of Innovation. Jantung Rian berdebar. Anindita. Dan kemudian, dia melihatnya. Anindita melangkah keluar dari lobi hotel, menjadi pusat perhatian. Para wartawan memanggil namanya, blitz kamera menyala-nyala. Rian menahan napas. Wanita itu bukan Anindita yang dia kenal. Ini adalah seorang ratu. Anindita mengenakan gaun malam berwarna emerald green yang memeluk tubuhnya dengan sempurna. Rambutnya disanggul modern, memperlihatkan leher jenjangnya yang dihiasi kalung berlian. Kali ini, Rian tahu itu asli. Wajahnya bersinar. Dia tertawa, tawa lepas yang tulus, tawa yang tidak pernah Rian dengar selama mereka menikah. Dia tidak sendirian. Di sampingnya, berjalan seorang pria tinggi, gagah, dan tampak sangat berwibawa. Pria itu menatap Anindita dengan kekaguman yang jelas. Saat menuruni tangga, pria itu dengan sigap mengulurkan lengannya, yang diterima Anindita dengan senyum anggun. Mereka tampak serasi. Mereka tampak berkuasa. Mereka tampak bahagia. Sebuah mobil mewah hitam mengilap berhenti di depan mereka. Sopir membukakan pintu. Pria itu membukakan pintu untuk Anindita terlebih dahulu, menunggunya duduk dengan nyaman, sebelum dia masuk dari sisi yang lain. Mobil itu melaju pelan, melewati halte tempat Rian berdiri gemetar. Untuk sesaat, hanya sedetik, Anindita menoleh ke arah jendela. Dia tidak melihat Rian. Dia hanya melihat ke arah jalanan yang basah. Tapi Rian bisa melihatnya. Dia bisa melihat dengan jelas wajah istrinya, mantan istrinya, yang begitu tenang, damai, dan penuh kebahagiaan. Mobil itu menghilang di tikungan. Rian terduduk di trotoar yang basah. Hujan bercampur dengan air mata yang akhirnya pecah dari matanya. Ini bukan tangisan penyesalan. Ini adalah tangisan kekalahan total. Dia akhirnya mengerti. Anindita tidak perlu melakukan apa-apa lagi untuk menghancurkannya. Dia tidak perlu menjebloskannya ke penjara karena pencurian perhiasan palsu itu. Dia tidak perlu mengirim preman untuk menghajarnya. Caranya memastikan Rian tidak memiliki kebahagiaan adalah dengan cara yang paling kejam. Dia hanya perlu hidup bahagia. Kebahagiaan Anindita adalah cermin yang memantulkan semua kegagalan Rian. Kesuksesannya adalah nisan dari kuburan harapan Rian. Pria baru di sampingnya adalah bukti nyata bahwa Rian adalah pria yang bisa digantikan dan bahkan telah dilupakan. Dia telah memberikan segalanya untuk seorang pelakor yang membuangnya seperti sampah dan membuang seorang ratu yang kini bersinar di singgasananya. Rian Aditama telah hancur. Bukan oleh Anindita, tapi oleh kebodohannya sendiri. Dan Anindita, yang kini bebas, hanya perlu melangkah maju, membiarkan Rian membusuk dalam penyesalan abadi yang dia ciptakan sendiri. Pria di samping Anindita, yang lengannya dengan mantap menopangnya saat menuruni tangga hotel, bernama Bima Wijaya. Dia bukan orang baru. Bima adalah sahabat lama almarhum ayahnya, seorang investor ulung yang juga duduk di jajaran Dewan Komisaris Anindita Corp sebagai perwakilan independen. Selama bertahun-tahun, Bima telah mengawasi Anindita dari jauh, menghormati perannya sebagai manajer senior yang merupakan samaran Anindita, sekaligus menghormati status pernikahannya. Dia tahu segalanya, dia tahu Rian, dia tahu status Anindita sebagai pemilik, dan dia tahu kesabaran Anindita. Malam gala itu adalah malam pertama Anindita tampil di depan publik sebagai dirinya sendiri, CEO dan pemilik tunggal Anindita Corp. Itu adalah deklarasi kemerdekaannya. Di dalam mobil mewah yang membawa mereka menjauh dari hotel, Anindita menghela napas panjang, senyumnya sedikit memudar saat kelelahan mengambil alih. "Kamu berhasil," kata Bima pelan. Suaranya dalam dan menenangkan.
Ayahmu akan sangat bangga. Anindita menoleh, menatap pria yang 10 tahun lebih tua darinya itu. Bima memiliki tatapan yang tenang, mata yang seolah bisa melihat langsung ke dalam jiwanya. Terima kasih, Pak Bima. Malam ini sangat berarti bagi saya. Panggil saya Bima, Nindi. Kita tidak sedang rapat, katanya sambil tersenyum tipis. Dan saya harus akui, gaun emerald green itu adalah langkah yang berani. Kamu mengguncang seluruh ruangan. Anindita tertawa kecil. Saya pikir sudah waktunya berhenti bersembunyi. Sudah lebih dari waktunya, Bima setuju. Mobil berhenti di depan lobi penthouse mewah Anindita, tempat tinggal barunya setelah dia menjual rumah lama yang penuh kenangan buruk. Bima mengantarnya sampai ke pintu. Keheningan yang nyaman menyelimuti mereka. Nindi, kata Bima, sebelum Anindita membuka pintu. Saya tahu 3 bulan ini adalah proses perceraian yang berat. Dan malam ini adalah sebuah kemenangan. Anindita menunggu. Jangan biarkan apa yang dilakukan pria bodoh itu menutup hatimu selamanya, lanjut Bima. Kamu pantas mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan yang tulus. Mata Anindita berkaca-kaca. Inilah yang tidak pernah dia dapatkan dari Rian, ketulusan. Saya tidak tahu caranya percaya lagi, Bima, akunya jujur. Bima tersenyum lembut. Kalau begitu, jangan percaya. Biarkan saya yang membuktikannya. Mau makan malam dengan saya besok? Bukan sebagai kolega, bukan sebagai sahabat ayahmu, tapi sebagai Bima dan Anindita. Anindita menatapnya. Tidak ada kepalsuan, tidak ada agenda tersembunyi. Hanya ada undangan yang tulus. Dia mengangguk pelan. Saya mau. Hubungan mereka dimulai dari sana. Perlahan, seperti bunga yang mekar setelah musim dingin yang panjang. Bima berbeda dari Rian dalam segala hal. Rian mengambil, Bima memberi. Rian menuntut, Bima mendukung. Rian berbohong tentang hal-hal kecil, Bima jujur tentang hal-hal besar. Bima tidak terintimidasi oleh kekayaan atau kekuasaan Anindita, dia malah mengaguminya. Dia adalah pasangannya, bukan parasitnya. Dia mengajari Anindita bahwa cinta sejati bukanlah tentang kesabaran menahan sakit, tetapi tentang kegembiraan berbagi tawa. Mereka menghabiskan akhir pekan dengan mendaki gunung, sesuatu yang selalu ingin dilakukan Anindita tapi dianggap melelahkan oleh Rian. Mereka berdiskusi tentang strategi bisnis di pagi hari dan menonton film komedi di malam hari. Suatu sore, saat mereka sedang menikmati kopi di balkon penthouse Anindita yang menghadap ke kota, Anindita tiba-tiba berkata, "Aku takut." Bima meletakkan cangkirnya. Takut apa? Takut ini semua hanya mimpi. Takut kebahagiaan ini akan direnggut lagi. Bima beranjak dari kursinya, berlutut di depan Anindita, dan mengambil kedua tangannya. Dia tidak tertawa atau menganggapnya remeh. Nindi, katanya serius. Lihat aku. Pria yang menyakitimu itu adalah seorang pengecut yang lemah. Dia mengambil darimu karena dia sendiri tidak punya apa-apa untuk ditawarkan. Dia menepuk dadanya, aku membangun kerajaanku sendiri, sama sepertimu. Aku tidak butuh apapun darimu, selain waktumu. Dan aku tidak akan pernah membiarkan siapapun, termasuk bayangan masa lalumu, menyakitimu lagi. Dia melanjutkan, masa lalumu adalah pelajaran, Nindi, bukan hukuman seumur hidup. Kamu sudah memenangkan perangnya. Sekarang, nikmati kemenangannya. Anindita meneteskan air mata. Tapi kali ini, itu bukan air mata kesakitan. Itu adalah air mata kelegaan. Di pelukan Bima yang hangat, Anindita akhirnya membiarkan sisa-sisa terakhir dari benteng pertahanannya runtuh. Dia tidak lagi hanya seorang wanita yang selamat dari pengkhianatan. Dia adalah seorang wanita yang siap untuk dicintai dengan cara yang benar. Sementara itu, di kolong jembatan yang lain, Rian mendengar kabar pernikahan Sinta dengan pria tua kaya itu dari sobekan koran bekas. Dia meremas koran itu, tapi kebenciannya pada Sinta tidak sebesar rasa laparnya. Dia sudah tidak punya tenaga untuk membenci. Dia hanya punya tenaga untuk bertahan hidup. 6 bulan berlalu dalam kebahagiaan yang damai. Anindita Corp, di bawah kepemimpinan terbukanya, meroket.
Dia dan Bima telah resmi bertunangan, sebuah perayaan pribadi yang hangat dan jauh dari sorotan media. Anindita akhirnya menemukan ritme hidupnya, seorang pemimpin bisnis yang tangguh di siang hari dan seorang wanita yang dicintai dan damai di malam hari. Dia sudah lama tidak memikirkan Rian. Baginya, pria itu hanyalah catatan kaki yang tidak penting dalam sejarah hidupnya. Suatu sore, Santi, sekretarisnya, masuk ke ruangannya dengan ekspresi ragu. "Bu, ada seseorang di lobi yang bersikeras ingin bertemu dengan Ibu. Dia tidak punya janji temu." "Siapa?" tanya Anindita, matanya masih terpaku pada laporan keuangan triwulanan. "Namanya?" "Sinta." Tangan Anindita berhenti bergerak di atas tabletnya. "Sinta." Nama yang terasa asing sekaligus memuakkan. Pelakor yang menghancurkan pernikahannya, sekaligus wanita bodoh yang membebaskannya. Dia bilang ini soal urusan pribadi yang sangat mendesak, tambah Santi. Anindita bersandar di kursinya. Rasa penasaran mengalahkan rasa malasnya untuk berurusan dengan sampah masa lalu. Suruh keamanan mengawalnya naik. Biarkan dia masuk. 5 menit kemudian, pintu kantornya terbuka. Sinta melangkah masuk. Anindita hampir tidak mengenalinya. Sinta memang mengenakan tas branded dan sepatu hak tinggi yang mahal, tapi ada sesuatu yang salah. Wajahnya, yang dulu segar, kini tampak keras dan lelah di balik riasan tebal. Ada aura putus asa yang samar di sekelilingnya. "Wow," Sinta memulai, suaranya terdengar sinis seperti biasa. "Jadi, ini kantor aslimu. Lantai 50. CEO Anindita Corp. Kamu membohongi semua orang, termasuk suamimu sendiri." Anindita menatapnya tanpa ekspresi. "Kamu punya waktu 5 menit. Katakan maumu, lalu pergi." Sikap dingin Anindita jelas mengguncang Sinta, yang mengharapkan drama atau teriakan. Aku datang ke sini." Sinta mencoba mengumpulkan keberaniannya. "Aku sudah menikah lagi. Dengan pengusaha kaya. Jauh lebih kaya darimu." "Bagus untukmu," kata Anindita datar, melirik jam tangannya. 4 menit. "Jangan sombong," bentak Sinta. "Aku datang ke sini untuk memberimu penawaran. Aku tahu segalanya. Tentang bagaimana kamu menjebak Rian, bagaimana kamu menukar perhiasan palsu itu, bagaimana kamu membuatnya jadi gembel. Itu jahat. Itu namanya keadilan," koreksi Anindita. "Publik tidak akan melihatnya seperti itu," desis Sinta. Bayangkan kalau media tahu, CEO Anindita Corp yang terhormat ternyata menipu suaminya sendiri sampai jadi gelandangan. Itu bisa menghancurkan reputasimu. Anindita akhirnya tertawa. Tawa kecil yang dingin. "Jadi, ini pemerasan? Aku hanya minta hakku." "Hak apa?" "Hak sebagai pelakor," tanya Anindita, kini mencondongkan tubuhnya ke depan. "Sinta, dengar. Kamu jelas tidak bahagia dengan suami kaya MU itu. Mungkin dia pelit, atau mungkin dia sudah tahu sifat aslimu. Dan sekarang kamu butuh uang. Kamu datang ke sini, mengira aku masih wanita lemah yang sama dengan yang kamu temui di rumahku dulu." Anindita berdiri, berjalan perlahan mengitari mejanya, dan berdiri tepat di depan Sinta. Sinta, meski memakai hak tinggi, harus mendongak menatap Anindita. "Kamu salah besar," lanjut Anindita. "Pertama, Rian menghancurkan dirinya sendiri. Aku hanya memberinya tali, dia yang menggantung dirinya. Kedua, kamu pikir aku takut dengan ancamanmu." Anindita menekan tombol di interkomnya. "Santi, panggil Pak Bima dan tim hukum ke ruanganku. Sekarang." Wajah Sinta langsung pucat. Apa yang kamu lakukan?" "Aku tidak mau bertemu pengacara." "Terlambat," kata Anindita. "Kamu bilang ini pemerasan? Mari kita perlakukan ini sebagai pemerasan." Pintu terbuka. Bima masuk, diikuti oleh 2 pengacara berwajah kaku dari tim hukum Anindita Corp. "Ada apa, sayang?" tanya Bima, menatap Sinta dengan dingin. "Perkenalkan," kata Anindita. "Ini Sinta. Wanita yang dulu dibawa mantan suamiku ke rumahku. Dia baru saja mencoba memeras CEO perusahaan ini dengan ancaman pencemaran nama baik." Kedua pengacara itu langsung mengeluarkan recorder dan buku catatan. Wajah Sinta berubah dari pucat menjadi ketakutan.
Saya tidak bermaksud begitu. Saya hanya bercanda. Sinta tergagap. Oh, saya tidak bercanda, kata Anindita. Saya punya rekaman CCTV saat kamu, ibumu, dan Rian bersekongkol mencuri di rumah saya. Saya punya rekaman CCTV di lobi ini yang merekam ancaman terselubungmu barusan. Saya punya segalanya. Anindita kembali ke kursinya. Sekarang, kamu punya dua pilihan. Pilihan pertama, kamu keluar dari sini, jangan pernah tunjukkan wajahmu lagi di depanku, dan berdoa aku tidak menyerahkan bukti percobaan pemerasan ini ke suamimu yang kaya itu. Aku yakin dia tidak akan senang. Pilihan kedua, lanjut Anindita, suaranya menusuk, kamu lanjutkan ancamanmu. Dan tim pengacaraku ini, ditambah tim pengacara Bima, akan menghancurkanmu. Kami akan menuntutmu atas pencemaran nama baik, percobaan pemerasan, dan keterlibatan dalam pencurian. Kami akan memastikan suami barumu tahu persis wanita ular macam apa yang dia nikahi. Kami akan membuatmu berakhir di tempat yang sama dengan Rian. Sinta gemetar hebat. Dia salah perhitungan. Dia mengira sedang melawan wanita yang patah hati. Dia tidak sadar sedang berhadapan dengan sebuah korporasi. Saya pergi, cicit Sinta. Pilihan yang bijak, kata Anindita. Dan satu hal lagi. Sinta berhenti di pintu. Sampaikan salamku pada ibumu. Kuharap kamar kontrakan petak itu cukup berkesan untuk kalian berdua. Sinta lari keluar ruangan, nyaris terjatuh karena hak tingginya. Pintu tertutup. Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Bima berjalan menghampiri Anindita dan memijat bahunya. Kamu baik-baik saja? Anindita menutup matanya sejenak, lalu menghela napas. Ya, sekarang aku baik-baik saja. Gema terakhir dari masa lalunya telah dibungkam. Bukan dengan amarah atau air mata, tapi dengan kekuatan, hukum, dan ketenangan yang mutlak. Dia akhirnya benar-benar bebas. Setahun telah berlalu sejak Rian terakhir kali melihat Anindita. Setahun hidup di jalanan telah merenggut sisa-sisa kemanusiaannya. Dia tidak lagi memikirkan Sinta. Dia tidak lagi memikirkan kekayaan. Pikirannya hanya terfokus pada satu hal, rasa lapar yang melilit perutnya. Dia hanyalah salah satu dari ribuan gelandangan anonim di ibu kota, tidur beralaskan kardus dan makan dari sisa-sisa. Suatu hari, dia mendengar dari sesama pemulung bahwa ada acara, makan gratis dan amal, besar-besaran di taman kota. Acara itu diselenggarakan oleh sebuah perusahaan besar. Bagi Rian, ini adalah kesempatan untuk makan enak. Dia tidak peduli siapa penyelenggaranya. Dengan sisa tenaga, dia berjalan tertatih-tatih menuju taman. Dari kejauhan, dia melihat panggung besar, tenda-tenda yang membagikan nasi kotak, pakaian layak pakai, dan pemeriksaan kesehatan gratis. Dia mengantri bersama ratusan orang lainnya, wajahnya menunduk. Kita patut bersyukur atas kesempatan kedua yang diberikan Tuhan. Rian membeku. Suara itu, dia mendongak ke arah panggung utama. Dan dia melihatnya. Anindita berdiri di podium, tampak bersinar di bawah sinar matahari pagi. Dia mengenakan kemeja polo yayasan amalnya, celana panjang putih bersih, dan tampak sangat cantik alami. Di sampingnya, Bima Wijaya berdiri, menatap tunangannya dengan bangga. Anindita sedang memberikan pidato. Pidato tentang memberi harapan dan kesempatan kedua bagi mereka yang kurang beruntung. Sesuatu yang gila dan putus asa menyala di benak Rian. Kesempatan kedua. Dia mendengarnya. Dia berbicara tentang kesempatan kedua. Ini adalah pertanda. Dia tidak lagi peduli pada antrian nasi. Dia harus menemui Nindi. Dia yakin, jika Nindi melihatnya dalam kondisi yang begitu hina, hati nuraninya yang baik itu akan luluh. Dia pasti akan memaafkannya. Dia akan memberinya kesempatan kedua. Mengabaikan petugas keamanan yang meneriakinya, Rian berlari ke depan, menerobos barikade kecil di depan panggung. Nindi, Nindi, ini aku, teriaknya dengan suara serak. Musik berhenti. Pidato Anindita terhenti. Ribuan mata, para penerima amal, panitia, dan beberapa wartawan yang meliput, semua menoleh ke arah sumber keributan. Rian, Dekil, Bao, dan Compang-Camping berlari dan menjatuhkan dirinya di kaki panggung, tepat di bawah kaki Anindita. Nindi, tolong,
Kasihi aku, raungnya, bersujud di debu. Bima langsung bergerak, berdiri protektif di depan Anindita. Dua orang petugas keamanan bergegas maju dan mencoba menarik Rian. Jangan sentuh aku. Rian memberontak. Dia menatap Anindita dengan mata memerah penuh air mata. Nindi, ini aku, Rian. Anindita menatap sosok menyedihkan di kakinya. Dia tidak kaget, dia tidak takut. Dia hanya menatapnya. Seolah dia sedang melihat sesuatu yang menyedihkan, tetapi sudah tidak ada hubungannya lagi dengannya. Nindi, aku mohon, maafkan aku, isak Rian. Aku kelaparan, Nindi. Aku tinggal di kolong jembatan. Aku tahu aku salah. Aku sudah menerima hukumanku. Tapi aku mohon, jangan biarkan aku mati di jalanan seperti ini. Dia merangkak, mencoba menyentuh ujung sepatu Anindita. Aku dengar pidatomu. Tentang kesempatan kedua. Beri aku kesempatan kedua, Nindi. Aku akan jadi apa saja. Pembantumu, sopirmu, apa saja. Asal aku bisa makan. Kasihani aku, Nindi. Demi masa lalu kita. Para wartawan mulai mengambil gambar. Ini adalah pemandangan yang dramatis. Anindita mengangkat tangannya, memberi isyarat agar petugas keamanan berhenti sejenak. Bima menatapnya, sedikit khawatir, tapi Anindita memberinya tatapan, aku bisa tangani ini. Dia mengambil mikrofon. Suaranya tenang, jernih, dan terdengar di seluruh penjuru taman. Bapak, katanya, bukan, Rian. Bukan, Mas. Tapi, Bapak. Panggilan formal untuk orang asing. Wajah Rian menegang. Anindita melanjutkan, suaranya penuh wibawa namun dingin. Saya turut prihatin dengan kondisi Anda. Dia menoleh ke petugas keamanan. Pak, tolong bawa bapak ini ke posko makanan di belakang. Beri dia 2 kotak nasi, air minum, dan selembar selimut. Harapan membuncah di wajah Rian. Dia diselamatkan. Nindi, kamu maafin aku? Ya, Tuhan, terima kasih, Nindi. Aku tahu kamu. Tolong jangan salah paham, potong Anindita, suaranya kini setajam es. Keheningan total melanda taman. Saya memberi Anda makan, kata Anindita, menatap lurus ke mata Rian, karena acara ini adalah acara amal. Saya memberi Anda makan karena Anda manusia dan Anda lapar. Itu adalah sedekah. Tapi, lanjutnya, sedekah tidak sama dengan pengampunan. Dan belas kasihan tidak sama dengan kesempatan kedua. Anda dan saya sudah tidak memiliki urusan apa-apa. Dia berbalik sedikit, seolah berbicara kepada semua orang. Yayasan kami membantu mereka yang ingin bangkit. Tapi kami tidak bisa membantu mereka yang menghancurkan hidupnya sendiri karena keserakahan dan pengkhianatan. Dia kembali menatap Rian yang kini mematung. Masa lalu kita sudah saya kubur, Rian. Sudah lama sekali. Sekarang, silakan ambil makanan Anda, dan pergilah. Jangan pernah mengganggu hidup saya lagi. Anindita mematikan mikrofonnya dan berbalik badan, menerima pelukan menenangkan dari Bima, seolah insiden itu sudah selesai. Petugas keamanan kini mengangkat Rian, yang tidak lagi memberontak. Dia lemas. Seluruh harga dirinya, sisa terakhir yang dia miliki, hancur berkeping-keping. Dia tidak hanya ditolak, dia tidak hanya diusir. Dia baru saja secara terbuka, di depan ratusan orang, didefinisikan ulang oleh mantan istrinya. Dia bukan lagi Rian, sang mantan suami. Dia hanyalah seorang gelandangan anonim yang menerima sedekah. Saat petugas keamanan menyeretnya pergi menuju tenda makanan, Rian akhirnya mengerti. Ini adalah akhir. Anindita tidak akan pernah memberinya kebahagiaan. Dia bahkan tidak sudi memberinya pengakuan. Baginya, Rian Aditama sudah mati. Yang tersisa hanyalah seorang gembel yang pantas diberi nasi kotak. Setahun setelah insiden memalukan di Taman Kota, matahari terbenam di atas lautan Uluwatu, Bali. Warnanya melukis langit dengan sapuan oranye, ungu, dan emas. Di atas tebing yang menghadap ke samudra tak berujung, di sebuah taman pribadi yang dihiasi ribuan mawar putih, Anindita berdiri. Dia mengenakan gaun pengantin sederhana namun luar biasa elegan, rancangan desainer favoritnya.
Rambutnya disanggul longgar, dihiasi beberapa bunga melati segar. Dia tidak terlihat seperti seorang CEO yang ditakuti. Dia hanya terlihat seperti seorang wanita yang sedang jatuh cinta. Di hadapannya, Bima Wijaya berdiri tegap dalam setelan linen putih, senyum tak lepas dari wajahnya. Ini adalah pernikahan mereka. Bukan pesta besar yang dihadiri ribuan tamu. Hanya ada keluarga inti, sahabat terdekat, dan Dewan Direksi Anindita Corp. Acara itu intim, hangat, dan penuh tawa tulus. Saat penghulu mengesahkan pernikahan mereka, Bima mengambil tangan Anindita. Dia tidak mengucapkan janji-janji muluk. Dia hanya menatap mata istrinya. "Nindi," katanya pelan, suaranya terdengar jelas di tengah debur ombak. "Aku tidak berjanji akan memberimu dunia, karena kamu sudah memilikinya. Aku hanya berjanji, aku akan menjadi pelabuhanmu. Tempatmu bersandar saat lelah, tempatmu berbagi tawa saat bahagia. Aku akan menjadi rekanmu, pelindungmu, dan sahabatmu. Aku mencintaimu, Anindita." Anindita tersenyum, air mata haru menggenang di pelupuk matanya. "Dan aku," balasnya, "berjanji untuk akhirnya percaya. Terima kasih sudah mengajariku bahwa cinta sejati itu membangun, bukan menghancurkan. Aku mencintaimu, Bima." Saat mereka berciuman, para tamu bertepuk tangan. Anindita memeluk suaminya, menghirup aroma laut dan keamanan. Dia akhirnya utuh. Tidak ada lagi bayangan masa lalu. Tidak ada lagi rasa sakit. Yang ada hanya hari ini dan masa depan cerah yang terbentang seluas samudra di depan mereka. Balas dendamnya sudah lama selesai. Rian, Sinta, Ratna, mereka semua hanyalah catatan kaki yang buram dari bab kehidupan yang sudah dia tutup rapat-rapat. Kemenangannya bukanlah kehancuran mereka, kemenangannya adalah kebahagiaannya sendiri. 6 bulan kemudian, di Jakarta. Musim hujan baru saja mencapai puncaknya. Di sebuah pos polisi kecil di sudut kota yang kumuh, 2 orang petugas sedang membereskan laporan orang hilang dan temuan. "Yang ini bagaimana, Pak?" tanya seorang petugas muda, menunjuk selembar map kusam. Pria tanpa identitas, ditemukan di bawah jembatan layang Cawang. Meninggal karena pneumonia akut dan malnutrisi berat. Petugas yang lebih tua menghela napas. "Sudah sebulan di kamar mayat, kan? Tidak ada yang mencari." "Tidak ada, Pak. Sidik jarinya tidak ada di database. Wajahnya hancur, sulit dikenali." "Ya sudah, makamkan saja secara massal. Tutup kasusnya." "Tapi, Pak," si petugas muda ragu, "kami menemukan ini di saku celananya. Satu-satunya barang yang dia miliki." Dia mengeluarkan sebuah benda kecil dari kantong plastik barang bukti. Sebuah kartu identitas karyawan yang sudah laminating, retak, kotor, dan sebagian besar tulisannya luntur. Namun, sebuah nama masih bisa terbaca di bawah foto pria yang tampak jauh lebih muda dan bersih. "Rian Aditama, staf senior." Petugas tua itu meliriknya sekilas. "Rian Aditama? Coba cek database kependudukan." Petugas muda itu mengetik di komputernya. "Nihil, Pak. Alamat terakhir sudah tidak ada. Data keluarga, kosong. Status pernikahan, cerai mati. Tapi tunggu. Ada apa?" Tercatat dia punya tunggakan utang pinjaman online di puluhan aplikasi. Sepertinya dia memalsukan data untuk bertahan hidup. Tidak ada yang bisa dihubungi. Dia benar-benar sendirian. Petugas tua itu mengangguk. "Sudah kuduga. Hanya satu lagi dari ribuan orang yang tersesat di kota ini. Tidak ada yang akan mencarinya." Dia mengambil kartu identitas itu dan melemparkannya ke kotak bertanda, barang bukti untuk dimusnahkan. "Tulis saja di laporan, Mr. X. Tutup kasusnya. Kita punya banyak pekerjaan lain." Tidak ada yang menangisinya. Tidak ada yang mendoakannya. Tidak ada yang tahu dia telah pergi. Rian Aditama, pria yang pernah memiliki segalanya namun membuangnya demi keserakahan, kini lenyap dari muka bumi tanpa jejak, persis seperti debu jalanan yang setiap hari dia hirup. Jauh dari sana, di penthouse mewahnya, Anindita sedang membaca buku di teras. Selimut hangat menutupi kakinya, dan Bima baru saja meletakkan secangkir teh jahe hangat di sampingnya. "Bagaimana perasaanmu hari ini?" tanya Bima, mengelus lembut perut Anindita yang mulai membuncit.
Anindita tersenyum, meletakkan tangannya di atas tangan suaminya. Sempurna, bisiknya. Dia menendang lagi. Dia menatap lampu kota yang berkelip di kejauhan. Dia tidak pernah tahu bahwa Rian telah meninggal. Dia tidak pernah lagi mendengar nama Sinta. Baginya, mereka sudah lenyap sejak hari mereka kabur dari rumahnya. Dia telah memastikan Rian tidak memiliki kebahagiaan. Dan takdir, dengan caranya sendiri, telah memastikan Rian tidak memiliki apa-apa lagi, bahkan sebuah nama. Sementara Anindita, dia memiliki segalanya. Langit sore di Jakarta, yang dulu terasa menyesakkan bagi Anindita, kini terlihat berbeda dari teras penthouse-nya. Teras itu sekarang dipenuhi tawa. Ayah, tangkap aku. Seorang gadis kecil berusia 4 tahun, dengan rambut ikal seperti Bima dan mata setajam Anindita, berlari melintasi taman di atap. Namanya Kirana, yang berarti cahaya. Bima, yang kini rambutnya mulai dihiasi sedikit uban di pelipis, tertawa dan mengejarnya. Tidak bisa lari dari ayah. Dia menangkap Kirana dan mengangkatnya tinggi-tinggi, membuat gadis kecil itu memekik gembira. Anindita memperhatikan mereka dari kursi santainya, secangkir teh di tangannya. Dia adalah Anindita Wijaya. Seorang istri, seorang ibu, dan seorang pemimpin dari salah satu korporasi paling dihormati di Asia Tenggara. Dia telah berhasil menggandakan nilai Anindita Corp, bukan dengan kekejaman, tapi dengan inovasi dan integritas. Kalian berdua, jangan lari-lari terlalu kencang, katanya, meski senyum tak lepas dari bibirnya. Bima berjalan menghampirinya, masih menggendong Kirana. Dia mencium kening Anindita. Apa yang sedang dipikirkan oleh ratuku? Anindita bersandar pada bahu suaminya. Hanya, betapa semuanya terasa pas. Dulu, aku pikir cinta itu artinya bersabar menahan sakit. Kamu mengajariku bahwa cinta sejati adalah tentang bertumbuh dalam damai. Kebahagiaan mereka tidak riuh. Kebahagiaan mereka tenang, kokoh, dan nyata. Dibangun di atas fondasi kepercayaan, bukan kebohongan. Di belahan lain kota, di sebuah rumah mewah yang steril di kawasan Pondok Indah, keheningan terasa memekakkan telinga. Sinta terduduk di depan meja riasnya yang bertabur berlian. Dia telah mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia adalah istri seorang konglomerat tua yang sakit-sakitan. Dia memiliki mobil, perhiasan, dan akses ke kartu kredit tanpa batas. Dia juga tidak memiliki apa-apa. Suaminya yang sekarang menganggapnya tak lebih dari pajangan mahal, melarangnya bertemu teman-teman, kampungannya, termasuk ibunya sendiri. Ratna telah dikirim kembali ke desanya dengan uang pensiun bulanan, dengan syarat dia tidak pernah menginjakan kaki di Jakarta lagi. Sinta sendirian, terkurung dalam sangkar emas yang dia bangun sendiri. Dia mengambil ponselnya, bosan. Di layar, muncul artikel berita utama. Forbes, Anindita Wijaya, wanita paling berpengaruh di Indonesia, umumkan kelahiran putra keduanya. Di foto itu, Anindita tersenyum, digandeng Bima, sambil menggendong bayi laki-laki yang baru lahir. Di samping mereka, Kirana memegang tangan ayahnya. Mereka tampak lengkap. Sinta melempar ponselnya ke seberang ruangan. Benda itu menghantam cermin, menimbulkan suara retakan yang keras. Dia memiliki kekayaan yang dia curi. Anindita memiliki kebahagiaan yang dia bangun. Dia akhirnya sadar. Dalam perebutan harta dan kebahagiaan, dia mungkin mendapatkan sebagian hartanya, tapi dia telah kalah telak. Adapun Rian Aditama, namanya sudah lama hilang dari catatan sipil. Tertimbun di antara ribuan berkas kasus, orang tak dikenal, di pemakaman umum tanpa nisan. Dia telah menjadi persis seperti apa yang dia takuti, bukan siapa-siapa. Dilupakan oleh dunia, dilupakan oleh wanita yang pernah memujanya, dan dilupakan oleh istri yang telah dia hancurkan, dan yang kemudian bangkit untuk membangun istana di atas puing-puing pengkhianatannya. Bagi Anindita, balas dendam terbaik bukanlah kehancuran musuh-musuhnya. Balas dendam terbaiknya adalah hidupnya yang sekarang. Penuh, bahagia, dan damai. Dia telah menang.